Pernahkah kamu berdoa sungguh-sungguh, tetapi yang kamu dapat justru kehilangan? Kamu meminta kesembuhan, tetapi orang yang kamu kasihi tetap pergi. Kamu meminta pintu dibukakan, tetapi pintu itu tetap tertutup. Kamu meminta Tuhan memulihkan keluarga, tetapi keadaan tetap berantakan. Kamu meminta kekuatan, tetapi setiap hari kamu tetap bangun dengan hati yang berat. Lalu pelan-pelan muncul satu pertanyaan yang mungkin tidak berani kamu ucapkan di depan orang lain. Kalau Tuhan tidak menjawab doaku, untuk apa aku berdoa? Dan mungkin yang paling menyakitkan bukan hanya karena doamu belum dijawab, tetapi karena kamu mulai bertanya dalam hatimu, apakah Tuhan benar-benar mendengar? Kalau kamu pernah ada di titik itu, saya ingin mengatakan ini, kamu tidak sendirian. Pertanyaan itu bukan tanda bahwa kamu pasti telah kehilangan iman. Kadang pertanyaan itu muncul justru karena kamu pernah berharap begitu dalam kepada Tuhan, tetapi kenyataan tidak berjalan seperti yang kamu minta. Ada doa-doa yang kita ucapkan dengan air mata. Ada doa-doa yang kita ucapkan di samping ranjang rumah sakit. Ada doa-doa yang kita ucapkan di tengah malam ketika semua orang tidur, tetapi hati kita tidak bisa tenang. Ada doa-doa yang tidak panjang, tidak rapi, tidak indah. Hanya satu kalimat pendek, Tuhan tolong. Tetapi setelah itu, keadaan tetap tidak berubah. Dan disitulah iman kita diuji. Bukan hanya diuji oleh penderitaan, tetapi oleh kesunyian. Karena bagi banyak orang, yang paling berat bukan penderitaan itu sendiri. Yang paling berat adalah merasa seolah-olah Tuhan diam ketika kita paling membutuhkan Dia. Tapi hari ini, mari kita melihat doa dengan lebih jujur. Karena mungkin selama ini kita tidak hanya kecewa karena Tuhan tidak menjawab. Mungkin kita juga kecewa karena tanpa sadar kita pernah memahami doa sebagai transaksi. Aku meminta, maka Tuhan harus memberi. Aku menangis, maka Tuhan harus segera mengubah keadaan. Aku percaya, maka Tuhan wajib membuka jalan sesuai keinginanku. Aku sudah berdoa, maka hidupku seharusnya menjadi lebih mudah. Tetapi doa Kristen bukan transaksi. Doa bukan kontrak antara manusia dan Allah. Doa bukan mesin rohani. Kita memasukkan iman, lalu keluar jawaban yang kita mau. Doa bukan cara untuk mengendalikan Tuhan. Dan iman bukan tombol untuk memaksa surga bekerja sesuai jadwal kita. Ini keras untuk didengar, tetapi ini perlu. Karena kalau doa dipahami sebagai transaksi, maka setiap doa yang tidak dijawab sesuai keinginan kita akan terasa seperti kegagalan. Kita mungkin berpikir, mungkin doaku kurang kuat, mungkin imanku kurang besar, mungkin Tuhan tidak peduli, mungkin percuma aku berdoa. Padahal dalam iman Kristen, doa bukan pertama-tama tentang mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Doa adalah tinggal bersama Tuhan. Doa adalah membawa hati kita kembali kepada Allah. Doa adalah menyerahkan diri kita kepada Bapa di dalam Kristus oleh Roh Kudus. Dan untuk memahami ini, kita harus melihat salah satu doa paling menyakitkan yang pernah dinaikkan di muka bumi ini. Doa Kristus di Taman Getsemani. Di sana, Tuhan Yesus tidak berdoa dengan suasana nyaman. Dia tidak berdoa dalam keadaan ringan. Dia masuk ke dalam malam yang gelap. Di hadapannya ada salib, ada penderitaan, ada pengkhianatan, ada hinaan, ada kematian. Dan dalam pergumulan itu, Kristus berdoa kepada Bapa. Ia meminta agar cawan penderitaan itu berlalu. Tetapi dia juga berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Perhatikan ini baik-baik sobat. Doa Kristus tidak membuat salib dibatalkan. Doa itu tidak menghapus penderitaan dari jalannya. Tetapi apakah itu berarti doa Kristus gagal? Tidak. Justru di Getsemani kita melihat arti doa yang paling dalam. Doa bukan selalu tentang menghindari salib. Doa adalah kekuatan untuk tetap setia ketika salib harus dipikul. Doa bukan selalu membuat jalan menjadi mudah. Doa membuat hati manusia tetap melekat kepada Bapa ketika jalan itu gelap. Doa tidak selalu mengubah keadaan di luar kita, tetapi doa memurnikan hati kita agar tidak ditelan oleh keadaan itu.
Inilah yang sering tidak kita mengerti. Kita datang kepada Tuhan dengan satu permintaan. Tuhan, ubah situasiku. Tetapi terkadang Tuhan mulai dari tempat yang lebih dalam. Aku akan menguatkan hatimu. Kita berkata, Tuhan angkat beban ini. Tetapi kadang Tuhan menjawab, aku akan memberimu rahmat untuk memikulnya tanpa kehilangan aku. Kita berkata, Tuhan buka pintu ini. Tetapi kadang Tuhan menutup pintu itu karena ada sesuatu di baliknya yang tidak kita lihat. Kita berkata, Tuhan, kenapa Engkau diam? Tetapi kadang di dalam diam itu, Tuhan sedang mengajar kita untuk tidak menjadikan jawaban sebagai berhala. Karena ada saatnya, tanpa sadar, kita lebih menginginkan pemberian Tuhan daripada Tuhan sendiri. Kita menginginkan pemulihan, tetapi bukan Sang Penyembuh. Kita menginginkan jalan keluar, tetapi bukan Sang Jalan. Kita menginginkan berkat, tetapi bukan Sang Sumber hidup. Dan doa dengan cara yang sering menyakitkan menelanjangi hati kita. Doa menunjukkan apa yang sebenarnya kita pegang. Doa menunjukkan apa yang kita takut kehilangan. Doa menunjukkan apakah kita datang kepada Tuhan hanya selama Dia memberi apa yang kita mau, atau kita benar-benar menginginkan Dia. Ini bukan berarti permintaan kita salah. Tidak. Meminta kesembuhan itu tidak salah. Meminta pertolongan itu tidak salah. Meminta pintu dibukakan itu tidak salah. Meminta keluarga dipulihkan itu tidak salah. Seorang anak boleh meminta kepada bapaknya, tetapi iman yang dewasa belajar mengatakan, Tuhan, inilah keinginanku, inilah tangisku, inilah permintaanku, tetapi jangan biarkan keinginanku memisahkan aku dari kehendak-Mu. Doa yang sejati bukan membuat kita berhenti meminta. Doa yang sejati mengajar kita meminta dengan hati yang menyerah. Bukan menyerah karena putus asa, tetapi menyerah karena percaya kepada Bapa lebih tahu daripada kita. Dan ini tidak mudah, sebab ketika kita sedang menderita, kita ingin jawaban yang cepat. Kita ingin penjelasan, kita ingin kepastian, kita ingin Tuhan berkata, ini alasan semuanya terjadi. Tetapi seringkali Tuhan tidak memberi semua penjelasan itu. Dia memberi dirinya. Dan bagi kita yang sedang terluka, itu kadang terasa tidak cukup. Kita ingin jawaban, tetapi Tuhan memanggil kita kepada persekutuan. Kita ingin peta lengkap, tetapi Tuhan memberi tangannya untuk dipegang. Kita ingin tahu semua alasan, tetapi Tuhan berkata, tinggallah bersamaku. Itulah sebabnya kita tetap berdoa. Bukan karena doa selalu membuat hidup kita berjalan sesuai rencana kita, tetapi karena tanpa doa, hati kita mudah terseret oleh ketakutan, kepahitan, dan keputusasaan. Tanpa doa, luka bisa berubah menjadi kebencian. Tanpa doa, kekecewaan bisa berubah menjadi jarak. Tanpa doa, penderitaan bisa membuat kita menafsirkan Tuhan hanya berdasarkan rasa sakit kita. Doa membawa luka itu ke hadapan Allah sebelum luka itu membentuk kita menjadi orang yang pahit. Doa membawa ketakutan itu ke hadapan Allah sebelum ketakutan itu menguasai cara kita mengambil keputusan. Doa membawa keinginan itu ke hadapan Allah sebelum keinginan itu menjadi berhala. Doa bukan pelarian dari kenyataan. Doa membuat kita tidak ditelan oleh kenyataan. Itu sebabnya orang yang berdoa tidak selalu terlihat hidupnya paling mudah. Kadang orang yang berdoa tetap menangis, tetap kehilangan, tetap menunggu, tetap memikul beban. Tetapi ada sesuatu yang dijaga di dalam dirinya. Ada api kecil yang tidak padam. Ada pengharapan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Ada rahmat yang membuat dia tetap berdiri meskipun keadaannya belum berubah. Rasul Paulus pernah mengalami ini. Ia memiliki duri dalam daging. Ia memohon kepada Tuhan agar duri itu diangkat. Bukan sekali, ia memohon berulang kali. Tetapi duri itu tidak langsung diangkat. Jawaban Tuhan bukan, baik aku akan menghapus semuanya sekarang. Jawaban Tuhan adalah, rahmatku cukup bagimu. Kuasaku menjadi sempurna dalam kelemahan. Ini bukan jawaban yang mudah, tetapi ini adalah jawaban yang dalam. Kadang Tuhan tidak menjawab doa dengan menghapus duri. Kadang Tuhan menjawab doa dengan memberi rahmat dan anugerah agar duri itu tidak menghancurkan iman kita. Kadang Tuhan tidak mengambil beban itu secepat yang kita mau, tetapi Dia hadir di tengah beban itu supaya kita tahu bahwa kelemahan kita bukan tempat Allah meninggalkan kita.
Kelemahan kita bisa menjadi tempat rahmat Allah bekerja. Dan mungkin inilah yang perlu kita dengar hari ini. Doa tidak selalu menghapus salib, tetapi doa membuat kita memikul salib bersama Kristus. Doa tidak selalu menghindarkan kita dari malam gelap, tetapi doa membuat kita tidak sendirian di dalam malam itu. Doa tidak selalu memberi jawaban yang kita minta, tetapi doa menjaga hati kita tetap menghadap kepada Allah. Maka pertanyaannya bukan hanya, apakah Tuhan akan menjawab doaku sesuai keinginanku? Pertanyaan yang lebih dalam adalah, apakah aku masih mau tinggal bersama Tuhan ketika aku belum mengerti? Karena iman yang sejati tidak hanya hidup ketika pintu terbuka, iman juga diuji ketika pintu tertutup. Iman tidak hanya bernyanyi ketika mujizat terjadi, iman juga belajar berdoa ketika air mata belum kering. Iman tidak hanya berkata, Tuhan baik ketika semua berjalan lancar. Iman belajar berkata, Tuhan tetap baik bahkan ketika hati belum memahami jalannya. Bukan karena kita menolak rasa sakit, bukan karena kita pura-pura kuat, bukan karena kita tidak boleh bertanya, tetapi karena kebaikan Tuhan tidak diukur hanya dari apakah Dia memberi semua yang kita minta. Kebaikan Tuhan paling jelas terlihat di dalam Kristus yang tersalib dan bangkit. Di salib, Allah tidak berdiri jauh dari penderitaan manusia. Dia masuk ke dalam penderitaan itu. Dia memikulnya, Dia menanggungnya. Dia mengalahkan maut bukan dengan menghindari salib, tetapi dengan melewatinya. Karena itu sobat, ketika doamu belum dijawab, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Tuhan tidak ada. Ketika Tuhan terasa diam, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Dia tidak mendengar. Ketika keadaan belum berubah, jangan buru-buru berkata doamu sia-sia. Mungkin ada pekerjaan Allah yang belum kamu lihat. Mungkin ada pemurnian hati yang sedang terjadi. Mungkin ada rahmat yang sedang menopangmu diam-diam. Mungkin ada pintu yang ditutup karena Tuhan sedang menjaga sesuatu yang belum kamu pahami. Dan mungkin di tengah semua itu, Tuhan sedang mengajarmu bahwa hadiah terbesar dalam doa bukan jawaban. Hadiah terbesar dalam doa adalah Allah sendiri. Kita berdoa bukan hanya supaya Tuhan memberi apa yang kita minta. Kita berdoa supaya hati kita tidak kehilangan Dia. Kita berdoa bukan karena Tuhan tidak tahu kebutuhan kita. Kita berdoa karena kita sering lupa kepada siapa hidup kita bergantung. Kita berdoa bukan untuk mengubah Tuhan menjadi seperti keinginan kita. Kita berdoa supaya kita diubah semakin serupa dengan Kristus. Jadi kalau hari ini kamu sedang lelah berdoa, datanglah apa adanya. Jangan menunggu hatimu kuat dulu. Jangan menunggu kata-katamu indah dulu. Jangan menunggu imanmu terasa besar dulu. Datang saja dengan air mata, dengan pertanyaan, dengan kecewa yang belum selesai, dengan takut yang belum reda, dengan iman yang mungkin tinggal kecil sekali. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak mengerti. Tuhan, aku lelah. Tuhan, aku kecewa. Tuhan, aku takut berharap lagi. Tetapi jangan biarkan aku menjauh darimu. Doa seperti itu tidak lemah. Doa seperti itu jujur. Dan kadang doa yang paling jujur adalah awal dari pemulihan yang paling dalam. Dalam tradisi gereja kuno, ada doa sederhana yang sering dinaikkan berulang-ulang. Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, kasihanilah aku. Doa itu tidak panjang, tetapi doa itu membawa seluruh hidup kita ke hadapan Kristus. Ketika kamu tidak tahu harus berkata apa, mulailah dari sana. Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, kasihanilah aku. Ketika hatimu berat, katakan itu. Ketika jawaban belum datang, katakan itu. Ketika kamu tidak mengerti jalan Tuhan, katakan itu. Ketika kamu hampir menyerah, katakan itu. Bukan sebagai mantra, bukan sebagai teknik, tetapi sebagai nafas jiwa yang tetap mencari Tuhan. Karena pada akhirnya, kita tidak berdoa karena semua pertanyaan sudah terjawab. Kita berdoa karena kita percaya bahwa hidup kita berada di tangan Bapa. Kita tidak berdoa karena semuanya mudah. Kita berdoa karena tanpa Tuhan, kita tidak sanggup memikul hidup ini dengan benar. Kita tidak berdoa karena kita selalu mengerti. Kita berdoa karena Kristus tetap setia, bahkan ketika hati kita penuh kebingungan. Jadi sobat, kalau Tuhan tidak mengabulkan doa seperti yang kamu minta, untuk apa tetap berdoa? Kita berdoa supaya kita tidak kehilangan Tuhan di tengah doa yang belum dijawab.
Kita berdoa supaya hati kita tidak menjadi pahit. Kita berdoa supaya salib yang kita pikul tidak memisahkan kita dari Kristus. Kita berdoa karena Allah bukan hanya pemberi jawaban, Dia adalah hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kasihanilah kami. Lihatlah hati kami yang telah menunggu. Lihatlah doa-doa kami yang belum terjawab. Lihatlah air mata yang tidak diketahui orang lain. Ampuni kami bila kami pernah menjadikan doa sebagai transaksi. Ampuni kami bila kami hanya mencari pemberian-Mu, tetapi melupakan Engkau sebagai Sang Pemberi hidup. Ajarlah kami berdoa seperti Engkau berdoa di Getsemani. Bukan kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Berikan kami rahmat untuk tetap percaya ketika kami belum mengerti. Berikan kami kekuatan untuk memikul salib bersama-Mu. Jangan biarkan luka, kecewa, dan penantian menjauhkan kami dari-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, kasihanilah kami. Amin. Kalau video ini berbicara kepada hatimu, silakan tulis di kolom komentar, Tuhan, aku belum mengerti, tetapi aku tetap mau tinggal bersama-Mu. Semoga itu menjadi doa kecil yang menjaga hatimu tetap dekat dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Dibebaskan oleh firman, dikuatkan oleh kebenaran.